Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gida Suryadi Smita, NBM 110. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis break-even point. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi break-even point. Break-even point adalah titik impas, yaitu kondisi ketika total pendapatan atau revenue sama dengan total biaya atau total cost, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Pada titik ini, perusahaan hanya menutup semua biaya operasional yang dikeluarkan. Dalam manajemen keuangan, BEP digunakan untuk menganalisis hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba, atau cost volume profit analysis. Break-even point membantu perusahaan menentukan berapa jumlah produk yang harus dijual atau berapa besar pendapatan minimal agar perusahaan tidak meruginya. Saya akan menjelaskan tentang asumsi break-even point. Analisis break-even point hanya akurat jika beberapa asumsi dasar terpenuhi. Asumsi ini penting karena BEP menggunakan model yang sederhana untuk menggunakan hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Berikut asumsi-asumsi utama break-even point. Yang pertama adalah biaya dapat dipisahkan secara jelas menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Dalam BEP, biaya diasumsikan hanya terdiri atas dua jenis, yaitu biaya tetap atau fixed cost, yang kedua biaya variabel atau variable cost. Asumsi ini penting karena perhitungan BEP membutuhkan pemisahan hanya secara cepat. Jika biaya tidak dapat dipisahkan dengan jelas, analisis BEP tidak akan akurat. Selanjutnya, asumsi break-even point yang kedua yaitu biaya tetap dianggap konstan. Seperti jumlah biaya tetap tidak berubah dalam rentang kapasitas produksi tertentu atau relevan range. Contoh, sewa gedung, gaji manajemen, dan depresiasi. Yang ketiga, biaya variabel per unit dianggap konstan. Seperti biaya variabel per unit, misalnya bahan baku per unit, dianggap tetap tidak dipengaruhi diskon volume, perubahan harga, atau efisiensi produksi. Dan yang keempat, harga jual per unit dianggap konstan, seperti perusahaan menjual produk dengan harga yang sama untuk setiap unit dan tidak memperhitungkan diskon besar-besaran atau perubahan harga pasar. Yang kelima, volume produksi, volume penjualan atau tidak ada persediaan. Seperti semua barang yang diproduksi langsung terjual pada periode tersebut dan tidak ada stok awal atau stok akhir atau inventory. Dan yang terakhir, produk yang dijual hanya satu jenis. Seperti break-even point standar mengasumsikan hanya untuk satu produk, dan jika produk lebih dari satu maka digunakan weighted average contribution margin atau komposisi penjualan harus dianggap tetap. Perkenalkan, saya Laura Devianti, NTM 104. Di sini saya menjelaskan tentang metode BEP. Yang pertama ada mengetahui titik impas usaha. BEP membantu perusahaan mengetahui pada jumlah penjualan berapa usaha tidak untung dan tidak rugi. Ini penting untuk memahami batas minimum yang harus dicapai agar bisnis tetap bertahan. Yang kedua, membantu menetapkan target penjualan. Dengan mengetahui BEP, manajer dapat menentukan berapa unit atau berapa nominal penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada menjadi dasar pengambilan keputusan harga. BEP membantu menentukan apakah harga jual yang ditetapkan sudah cukup untuk menutup seluruh biaya. Jika tidak, perusahaan perlu meninjau ulang strategi harga. Yang keempat ada mengukur tingkat resiko usaha. Semakin tinggi selisih antara penjualan aktual dan titik BEP, semakin rendah resiko usaha. Ini membantu pengusaha menilai keamanan finansial. Kemudian yang kelima ada menentukan efisiensi biaya. Dengan analisis BEP, perusahaan dapat mengetahui apakah biaya produksi terlalu tinggi dan mencari peluang untuk mengurangi biaya agar titik impas lebih mudah dicapai. Yang keenam ada membantu perencanaan laba. Setelah mengetahui BEP, perusahaan dapat merencanakan berapa unit yang harus dijual untuk mencapai target laba tertentu. Yang ketujuh ada alat evaluasi kinerja. Jika penjualan masih di bawah titik BEP, manajemen dapat mengevaluasi strategi pemasaran atau operasional atau produksi untuk memperbaiki kinerja. Yang kedelapan ada mempermudah perbandingan skenario bisnis. BEP dapat digunakan untuk menganalisis berbagai skenario seperti perubahan harga jual, kenaikan biaya bahan baku, dan perubahan volume produksi. Metode break-even point atau BEP digunakan untuk menentukan pada tingkat produksi atau penjualan berapa perusahaan berada pada kondisi tidak untung dan tidak rugi. Metode yang paling umum digunakan
adalah metode matematis, metode coba-coba, metode grafik, metode contribution margin, dan metode multiproduk. Macam-macam BEP, yang pertama ada metode matematis atau rumus, metode paling praktis untuk menghitung titik impas. Yang pertama, caranya BEP unit sama dengan FC atau harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua, BEP rupiah sama dengan BEP unit dikali harga jual. Digunakan ketika data biaya dan harga sudah jelas. Yang kedua, ada metode coba-coba atau trial and error. Melakukan percobaan pada beberapa jumlah penjualan. Hitung total pendapatan atau TR dan total biaya atau TC pada tiap level penjualan. Yang kedua, cari jumlah penjualan ketika TR sama dengan TC. Cocok untuk gambaran kasar tanpa rumus. Yang ketiga, ada metode grafik break-even chart, menggambar hubungan pendapatan dan biaya. Yang pertama, garis biaya tetap FC atau horizontal. Yang kedua, garis total biaya TC sama dengan FC ditambah VC. Yang ketiga, garis pendapatan TR naik dari titik 0. Yang keempat, titik perpotongan TR dan TC sama dengan BEP. Yang kelima, cocok untuk melihat posisi BEP secara visual. Keempat, metode contribution margin menekankan pada margin kontribusi atau selisih harga jual dan biaya variabel. Yang pertama, margin kontribusi sama dengan P kurangi VC. Yang kedua, CM rasio sama dengan P kurangi VC atau P. Yang ketiga, BEP unit sama dengan FC atau margin kontribusi. Yang keempat, ada BEP rupiah sama dengan FC atau CM rasio. Cocok untuk analisis cepat dan perencanaan laba. Yang kelima, metode multiproduk atau sales mix. Digunakan jika perusahaan menjual lebih dari satu produk. Yang pertama, hitung margin kontribusi rata-rata berdasarkan komposisi penjualan tiap produk. Yang kedua, BEP total sama dengan FC atau week average CM. Yang ketiga, bagi hasil BEP ke masing-masing produk sesuai proporsi penjualan. Perkenalkan, nama saya Andisa Zulano, NPM 107, akan melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu jenis biaya dalam break-even point. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap secara total walaupun volume produksinya itu selalu berubah. Contohnya ada sewa gedung, penyusutan mesin, dan gaji karyawan. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya ini tercermin dalam biaya variabel total. Contohnya ada biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan yang terakhir ada biaya pokok. Oke, lanjut. Saya Adam Nur Bimantoro, NPM 103. Saya akan membahas margin of safety dalam BEP. Tingkat keamanan atau margin of safety merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu dengan penjualan pada titik impas. Batas aman digunakan untuk mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat keamanan atau MOS adalah sebagai berikut. Penjualan MOS yang direncanakan. MOS sama dengan penjualan per budget per penjualan per titik impas dikali 100, atau penjualan MOS penjualan per budget dikurangi penjualan per titik impas per penjualan per budget dikali 100.